Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya Fafa Alfa Einstein. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Septianasari dari kelas Tadris IPSA IAIN Ponorogo. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tradisi masyarakat yang ada di daerah saya, tepatnya di daerah Ponorogo bagian selatan, yaitu berupa tradisi 7 bulanan. Bagi kalian yang penasaran dengan apa itu tradisi 7 bulanan, simak terus video saya sampai akhir. Dalam tradisi Jawa, acara 7 bulanan merupakan rangkaian upacara siklus hidup yang sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Acara 7 bulanan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan mitoni atau istilah lain yaitu tingkeban, merupakan suatu prosesi adat Jawa yang ditujukan pada wanita yang telah memasuki masa 7 bulan kehamilan. Mitoni sendiri berasal dari kata pitu yang artinya adalah angka 7. Meskipun begitu, pitu juga dapat diartikan sebagai pitulungan yang artinya adalah pertolongan, di mana acara ini merupakan sebuah panjatan doa agar pertolongan datang pada si bunda yang sedang mengandung. Selain mohon doa akan kelancaran dalam bersalin, acara 7 bulan ini juga disertai doa agar kelak si anak menjadi pribadi yang baik dan berbakti. Ada banyak upacara-upacara atau prosesi dalam acara 7 bulanan ini, yang mana pada hakikatnya ialah upacara peralihan yang dipercaya sebagai sarana untuk menghilangkan petaka, yaitu semacam inisiasi yang menunjukkan bahwa upacara-upacara itu merupakan penghayatan unsur-unsur kepercayaan lama. Selain itu, terdapat suatu aspek solidaritas primordial, terutama adalah adat istiadat yang secara turun-menurun dilestarikan oleh kelompok sosialnya. Oke, langsung saja akan saya jelaskan beberapa serangkaian upacara dalam acara 7 bulanan dan bagaimana filosofi dalam setiap prosesinya. Sungkeman. Upacara 7 bulanan diawali dengan upacara sungkeman. Sungkeman dilakukan pertama-tama oleh calon ibu kepada calon ayah atau suaminya. Kemudian, calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada kedua pasang orang tua mereka. Intinya adalah memohon doa restu agar proses kehamilan dan kelahiran kelak berjalan dengan lancar dan selamat. Siraman. Siraman atau mandi merupakan simbol upacara sebagai pernyataan tanda pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Pembersihan secara simbolis ini bertujuan membebaskan calon ibu dari dosa-dosa, sehingga kalau kelak si calon ibu melahirkan anak, tidak mempunyai beban moral, sehingga proses kelahirannya menjadi lancar. Air siraman adalah air yang berasal dari 7 sumber, misalnya dari rumah orang tua istri, rumah orang tua suami, tetangga, atau saudara lainnya. Pada air siraman juga terdapat bunga 7 rupa. Setelah acara selesai, bagi tamu yang belum mempunyai keturunan bisa mengambil air siraman yang belum terpakai untuk digunakan sebagai air mandi atau juga bisa langsung dibawa pulang. Dengan harapan setelah menggunakan air tersebut, tamu tersebut bisa ketularan memiliki keturunan juga. Procotan. Setelah melakukan prosesi siraman, calon ayah melakukan upacara procotan atau pecah telur. 1 butir telur ayam kampung dan teropong yang sebelumnya ditempelkan ke dahi dan perut calon ibu, kemudian dimasukkan ke dalam kain yang dipakai calon ibu dan dijatuhkan ke atas lemper yang dilapisi daun pisang.
telur tersebut harus pecah sebagai perlambang proses persalinan nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa aral melintang. 3. Selawe. Berikutnya, masih di tempat siraman berlangsung, adalah upacara memutuskan lawe atau benang atau janur. Lawe atau janur diikatkan ke perut calon ibu. Kemudian calon ayah memutuskan lilitan tersebut. Maknanya juga agar proses persalinan berjalan lancar dan tidak ada halangan. Brojolan. Prosesi brojolan yaitu memasukkan kelapa gading muda atau kelapa cengkir yang telah dilukis tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih. Calon ibu dipakaikan sarung dengan longgar, dan pada bagian pinggir sarung agar tetap longgar dipegang oleh kedua calon kakek, masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Kemudian, sang calon ayah memasukkan satu kelapa cengkir tersebut dari atas dan siap diterima oleh salah satu calon nenek. Misalnya diawali oleh calon nenek dari pihak calon ibu. Hal ini dilakukan 3 kali berturut-turut. Setelah itu, diikuti dengan proses yang sama dengan kelapa cengkir kedua dan diterima oleh calon nenek lainnya, misalnya calon nenek dari pihak calon ayah. Selanjutnya, calon nenek menerima kelapa tersebut sambil membawa selendang dan mereka kemudian menggendong kelapa tersebut seperti menggendong bayi. Kelapa tersebut kemudian ditidurkan di atas tempat tidur seperti menidurkan bayi. Makna simbolis dari upacara ini adalah agar kelak bayi lahir dengan mudah tanpa kesulitan. Pecah cengkir. Selanjutnya, calon ayah mengambil salah satu kelapa tadi dengan mata tertutup, sehingga ia tidak tahu kelapa yang melambangkan perempuan atau laki-laki yang dia ambil. Kelapa diambil dan diletakkan di area siraman untuk kemudian dibelah. Hal ini melambangkan perkiraan jenis kelamin calon bayi tersebut. Biasanya kalau hasil belahannya meleset, kelak calon bayi berjenis kelamin perempuan, dan apabila hasil belahannya pas di tengah-tengah, kelak calon bayi berjenis kelamin laki-laki. Pantesan. Setelah melakukan prosesi siraman, calon ibu lalu mengeringkan badannya dan kemudian berganti pakaian. Selanjutnya dilakukan acara yaitu upacara ganti busana atau pantesan. Akan terdapat 7 kali ganti pakaian yang berupa ganti kain dan kebaya. Kain dalam 7 motif tersebut meliputi motif sido luhur, sido asih, sido mukti, gondo suli, semen raja, babon anggrem, dan terakhir kain lurik motif lasem. Kain lurik motif lasem melambangkan cinta kasih antara bapak dan ibunya. Kain-kain yang 7 motif tersebut dikenakan bergantian urut satu persatu. Setiap berganti hingga kain yang ke-6, pemandu akan bertanya kepada hadirin dan sesepuh, sudah pantas atau belum? Dan hadirin akan menjawab serentak, belum. Ketika kain ke-7 atau terakhir dikenakan, yaitu kain lurik motif lasem, barulah hadirin menjawab sudah. Anggreman. Setelah upacara ganti busana, calon ibu duduk di atas tumpukan baju dan kain yang tadi habis digunakan. Kemudian kain-kain tersebut digendong oleh calon ibu dan didampingi oleh calon ayah. Hal ini memiliki simbol bahwa calon ibu akan selalu menjaga kehamilan anaknya dengan hati-hati dan penuh kasih sayang, serta sang ayah harus siap menjadi ayah yang siaga. Makan rujak gobet. Prosesi ini dilakukan dengan menghidangkan makanan kesukaan orang hamil berupa rujak yang dibuat dari 7 macam buah-buahan segar yang diserut kemudian dicampur menjadi satu. Dalam tradisi 7 bulanan, rujak gobet atau rujak serut memiliki nilai filsafat yang tinggi. Calon orang tua mengharapkan anak yang terlahir nanti bisa berkumpul dan berbaur oleh semua lapisan masyarakat. Prosesi ini juga dimaksudkan agar masa depan si anak dapat meraih kesuksesan dan tercukupi kebutuhan finansialnya.
Brokohan. Untuk prosesi yang terakhir yaitu dilakukan brokohan atau doa bersama. Ritual tingkepan saat ini digelar bukan hanya dengan tata cara budaya, tapi juga dilengkapi dengan pembacaan doa bersama atau pengajian untuk mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Selain itu, juga untuk memohon kelancaran dalam bersalin serta suatu pengharapan agar kelak si anak menjadi pribadi yang baik dan berbakti. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai tradisi 7 bulanan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian baik dari awal sampai akhir video. Sedikit kalimat penutup. Di tanah kita, agama dan tradisi saling memberi, membuka peluang untuk saling menghargai. Maka dari itu, mari tingkatkan toleransi karena berbeda bukan pembatas dan keragaman mampu mempersatukan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.